Oke, congratulations buat yang udah dapat dream jobnya. Terus ya, thank you so much by the way for trusting Talent Up. Dan untuk teman-teman yang udah dapat kerja, bisalah tipis-tipis sharing ke LinkedIn, tag Talent Up, atau bisa juga ke IG-nya kita ngasih review kalau berkenan aja by the way, biar teman-teman yang lain juga ngeh kalau ada program yang seperti ini, karena aku belum lihat di Indonesia itu ada program yang kayak gini, karena aku adaptasinya dari pekerjaanku yang di luar, habis itu aku adaptasi ke sini somehow, terus ngebantuin lumayan banyak orang gitu kan. Dan di apa digitalnya di Indonesia nih, aku agak khawatir karena banyak orang-orang yang ngambil kesempatan ini cuman buat ya udah kayak dijualin doang, habis itu nggak begitu bertanggung jawab, karena basically mereka bukan ada di bidang itu. Maksudnya kan mereka berada di bidang yang memang jago sosmed doang gitu, tapi untuk pas aku ngajarin untuk nembus kayak gini sampai diladenin di dalamnya, itu belum tentu apa proven. So siapa tahu bisa bantu orang-orang yang ada di luar sana. But thank you, tinggal di post aja kalau berkenan dan star reviewnya nanti biar kita bisa apa save gitu. Oke, so di bagian probation, materi probation ini, aku mau kasih tahu kalau dapat kerja itu cuma tiket masuk doang ya. Sekarang tugas kita adalah ngebuat mereka tuh trust sama kita. Simply itu. Ini isinya untuk yang mau kerja lokal di Indo aja, atau remote global, atau yang bahkan relocation, pindah ke luar negeri gitu. Terus juga untuk teman-teman freelance, ini juga aku ini taruh jadi satu di sini. Terus ada template-nya. Template-nya nanti ada di link yang ada di bio. And then for a quick promotions di sini, aku ngerasain kayak beberapa orang nggak ada budget untuk bulan pertama, entah itu untuk beli tools, untuk beli ya baju kerja untuk 1 bulan gitu. Dan juga cost biaya bulan pertama ini untuk teman-teman yang nggak ada duit aja ya, atau duitnya nipis banget lah. So karena teman-teman udah jadi proven evidence, udah jadi apa, bukti yang nyata yang masih hidup. Terus kalian misalnya kayak sharing ke sosmed, ke thread, kemanapun, terus kalian bisa pakai link yang ini biar nanti orang yang daftar pakai linknya kalian ya affiliate lah, kalian nanti dapat 10-15% kayak gitu. Karena harganya dari Talamat makin lama makin naik, so itu nanti bakal nge-benefit teman-teman yang lumayan buat sambil nunggu gaji pertama. Kalau udah dapat gaji ya udah, nggak perlu dilanjutin lagi somehow, biar teman-teman yang lainnya yang bisa dapat pemasukannya. Kalau untuk yang udah ada duit ya sudah, nggak perlu ini, nggak perlu join affiliate nih. Dan oke, ke topik intinya. So basically ini beda banget. Banyak orang tuh bisa kerja memang, tapi nggak semua orang tuh ngerti cara jadi orang yang trusted dan nge-keep kerjaan itu untuk long term. Terus di sini apa yang kita bakal bahas? Basically task trackernya itu ada di bawah. Terus orang-orang tuh punya 3 mindset ini juga. Mindset yang pertama tuh task taker, sorry. Task taker tuh ya nunggu aja, nunggu disuruh apa lah intinya, terus ngerjain sesuai instruksinya, habis itu selesai. Terus habis itu yang problem solver, ini yang biasanya orang-orang elu-elukan gitu, paham tujuan tasnya apa, harus kasih update, terus habis itu kasih opsi hambatannya, yang kita hadapi apa, dan solusinya. Ini biasa aja anyway. Yang kita perlu tambah value-nya biar kita jadi trusted adalah kita jadi value creator. Jadi ngebantu kerja tim atau klien jadi lebih cepat, rapi, mudah, dan juga hasilnya lebih baik. Kalau misalnya nggak bisa ini, ya at least inilah yang terakhir ini. Tapi kalau bisa dikombinasiin lah ya. Kalau bisa jadi jangan cuma terlihat sibuk aja, tapi jadi orang yang kontribusinya terasa, karena basically online online aja kayak gitu belum tentu apa impactnya kerasa gitu ya. Somehow analoginya tuh kayak orang-orang yang lainnya renang dari titik A ke titik B itu 3 menit, sementara kita itu butuh waktu 6 menit atau 7 menit. Berarti kita kelihatan renang doang, kelihatan sibuk aja, impactnya nggak ada. So usahakan kalian punya impact. Nanti aku bakal bahas detailnya. Terus diterima kerja itu bukan pencapaian intinya, tapi setelah kamu setelah itu tuh kamu perlu belajar cara
memahami ekspektasi orang-orang yang ada di dalam, termasuk bosnya kita atau seniornya kita yang kita lapor biasanya ke dia. Terus cara komunikasi yang jelas, ini bukan soal chat atau email aja. Terus cara menyimpan bukti kontribusi dan juga membuat orang tuh nyaman kerja sama kita. Oke, terus di hari pertama pastinya apa aja, save over udah pasti pre-boarding hari sebelum first day. Terus di first day tuh usahakan tools channel komunikasinya pahami semuanya. Di first week kalian fokus untuk pahami SOP-nya, flow-nya sama standar output atau standar ekspektasi yang mereka pengen tuh kayak gimana, makin cepat makin bagus. Terus first month fokus untuk bangun konsistensi. Oke, kayak delivery-nya atau kalian ngasih datanya, ngasih hasil kerjanya yang konsisten. Terus yang kedua dokumentasi. Terus probation review-nya setiap bulan kalau bisa bawa bukti. Terus rencana berikutnya juga itu udah pasti template, kalian bisa rubah-rubah template-nya. Terus long term growth ini untuk teman-teman yang pengen long term di perusahaan itu. Di sini aku selalu ngasih tahu kalau pas waktu you guys do something in the company, jangan cuma ngelakuin yang sesuai kontrak atau cuma ngelakuin ya udah ini tanggung jawab. Soalnya di sosmed kan lagi banyak obrolan soal nggak perlu ngelakuin kerjaan di luar job desk-nya kita, di luar tanggung jawabnya kita, atau di luar kontraknya kita. Nanti kita gampang dimanfaatin dan bla 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 gitu. No, jangan keikut FOMO yang kayak gitu. Pertama, untuk long term. Kalau kalian long termnya memang pengen dapat jabatan or kind of like a promotion somehow, itu nanti kalian tuh butuh ini, butuh yang dinamakan value-value yang betul-betul yang kita perlu pamerin ke merekanya. Atau kalau untuk yang freelance gitu, ya kalian pasti perlu jadi orang yang reliable kan. Terus akhirnya orang yang ngebayar kalian itu mereka dapat trust, mereka bisa kasih trust ke kalian, terus bisa pakai lagi atau bahkan ngasih kalian ke networkingnya mereka gitu. Tapi kalau kita ngelakuin hal ekstra, jadi jangan cuma ngelakuin hal yang di situ aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada planning untuk memperpanjang kerja yang ada di tempat itu, at least basically ya kalian bisa pakai ini tuh untuk nambahin value di CV-nya kalian, portfolio kalian, atau di LinkedIn-nya kalian yang bukti lah untuk kalian apply lagi ke perusahaan yang lebih gede atau klien yang lebih gede, karena extra value yang kalian tambah itu yang satu-satunya bukti, okay, untuk jangka panjang basically. So ya akhirnya nanti kalian bakal dapat promotion atau dapat retainer tuh ya disewa ulang lagi gitu loh untuk jangka panjang. Atau bahkan ada beberapa freelancer tuh mereka dijadikan pekerja tetapnya dia, let's say punya project kan ya, karena sebelumnya tuh freelance aja tapi ternyata hasilnya tuh bagus, ya udah kamu kerja sama kita aja, aku kasih kontrak yang lebih jelas gitu untuk jangka panjang kayak gitu. Terus sistem yang kalian harus buat dari pertama tuh bikin aja folder khusus untuk company kalian atau klien-kliennya. Isinya semuanya, CV, kontrak, SOP, deliverables tuh kayak semua hal-hal yang kalian kerjakan itu, pokoknya semuanya taruh di situ hasil kerjanya. Terus juga ini contribution trackernya itu udah aku kasih template-nya, jadi kalian tulis sedetail mungkin sampai linknya hasilnya, misalnya link chatnya pun juga taruh di situ, atau screenshot chatnya juga boleh taruh situ. Screenshot chatnya apa aja, kayak tugasnya ngapain, terus habis itu di approve juga boleh. Hasil kerjanya kalian di apa ya, dipuji lah, screenshot taruh di situ gitu. So contoh isi dari contribution trackernya misalnya kayak kamu berhasil merapikan workflow supaya revisinya jadi lebih cepat berapa persen gitu. Betul. Habis itu mapping stakeholder sama culture ini kita pakai tuh untuk ngerti siapa decision maker. Misalnya kita butuh kepastian, aku mau ngerjain ini di approve atau enggaknya, ini siapa nih? Atau kalian punya inisiatif pengen ngelakuin ini, nah itu aku harus ngomongnya tuh ke siapa? Itu tanya ke teman-temannya kalian. Terus reviewer itu biasanya bawahannya si decision maker ini kerjanya bagus atau enggak, terus pastikan ini dicatat reviewernya, terus nanti bisa di kasih ke decision maker ini juga kan. Kayak misalnya coba Pak, review kemarin dari si A itu bilangnya kayak gini, ini betul nggak? Tanyain gitu biar kalian dapat the truth of source-nya. Terus
ahli tenis nih biasanya kita ya butuh bantuan-bantuan dari departemen lain untuk mengerjakan sesuatu. Di kalian punya nomornya. Terus ini biasanya kita punya teman-teman work buddy itu ya, teman yang asik lah untuk kerja bareng. Terus habis itu informasi resmi itu kita bisa dapat dari mana? Misalnya nanti kalian dapat selentingan-selentingan atau informasi-informasi informal, pastikan jangan langsung kayak iya-iyain aja. Tapi cari tahu betul atau enggaknya. Jadi kita ngerti harus tanya siapa, harus minta approval-nya nanti bakal ke siapa juga. And then ini kalau personal aku sendiri sih, isinya tuh apa aja di company folder itu ya. Ada knowledge base, task tracker, contribution tracker juga ada, itu udah aku taruh di template. Terus learning notes, weekly review, itu biasanya ini bentuknya cuma chat-chat aja, tapi kalau yang monthly review aku barulah uh, datang ke beliaunya gitu kalau bisa, atau meeting online one on one kayak gitu. Terus juga achievement tracker, kita udah achieve apa aja, yang berhasil tuh apa aja kita kasih. Terus one on one notes, ini mirip kayak yang weekly tracker cuman yang one month gitu, sama one on one sama sama orang gitu kita ngobrol. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Oke, terus ini enggak kita bahas detail di sini aja. Terus yang pre-boarding ini hari sebelum kita kerja tuh apa aja isinya ya, ini tergantung kalian ya. Kalau relocation ya bikin relocation readiness tuh apa aja, karena kadang kita punya banyak tools yang kalau kita lupa kita bakal ini banget, kelabakan banget anyway. Terus juga akun kerja, tools, time zone segala macam, dan pastikan yang berhubungan dengan sinyal itu oke, karena kemarin temanku yang relokasi ke Australia itu udah masuk ke area yang sana, ternyata area di situ tuh memang Google Map tuh nggak bisa dipakai. Jadi kita harus pakai aplikasi apalah gitu namanya. Terus tanya-tanya, akhirnya dia telat datang ke kantor nanya-nanya ke orang lokal, terus dia ngejelasin segala macam. Itu hari pertama kayak gitu itu buruk banget sih. Bukan buruk pandangannya ke dari pihak company ke kita, biasanya mereka masih toleransi, cuman buruknya itu ya kita kayaknya nggak bisa maksimal di hari pertama aja sih. Terus habis itu ya operating systemnya kalian bikin sendiri, gimana caranya kalian biar kerjanya itu smooth yang tadi itu. Terus pelajari bisnis yang ada di company itu atau kliennya kalian biar kalian tuh paham. Jadi jangan cuma paham tasnya, tapi pahami juga bisnis customernya mereka kayak gimana gitu. Workflow-nya harus tujuannya. Setiap kalian dapat responsibility itu, tujuannya ini ngerjain ini apa sih tujuannya gitu. Terus ini list-listnya somehow. Terus habis itu pertanyaan yang cerdas untuk 14 hari pertama kalian siapin. Nah, semua file itu dijadiin satu di satu folder biar nanti tuh kalian mudah masukin ke AI. Misalnya kayak spreadsheetnya kalian jadiin satu, terus kalian masukin ke AI, terus minta AI untuk analisa. Ini aku udah kerja hari pertama nih, yang aku udah kerja di masa probation beberapa hari, bla bla bla. Terus habis itu tolong analisa, dan jangan lupa ya, jangan kasih jawaban yang tendensi untuk membuatnya positif. Yang aku perlu jawaban yang jujur dan netral tanpa sugar coating, tulisannya sugar coating tanpa sugar coating gitu. Terus habis itu barulah brainstorming sama ya sebanyak-banyaknya ya, kasih aku ini persiapan sebelum ke depan nanya ngapain, atau pertanyaan-pertanyaan yang cerdas lah biar aku tanyain ke atasan tuh gimana gitu. Oke, terus selanjutnya nanti kita bakal ngebahas hal ini. Untuk yang parah kita bahas nanti ya. Di sini tujuannya tuh biar atasan, tim atau klien tuh paham progresnya kita, biar mereka tuh nggak nebak-nebak. Karena trust itu datangnya tuh dari visibility. Mereka bisa ngerti progresnya kita tanpa mereka tanya ke kita. Jadi mereka udah langsung klik linknya gitu. Terus caranya adalah yang ngerti kita dengan konteks. Kita pas satu nanya tuh dengan konteks. Pasti kita paham dulu konteksnya, barulah kita nanya dan serahkan konteks itu gitu. Terus pas waktu report sama follow up yang profesional alias pakai link, ini yang aku kerjain, terus aku mau follow up tentang ini gitu. Terus ini usahakan dari pertama kali dapat kerjaan responsibility, tanya ekspektasinya nanti seperti apa. Terus pas waktu ada isu langsung aja, pas waktu mengerjakan ya di sini maksudnya, pas waktu ada isu, atau kadang pas waktu kita masih brainstorming ya udah ada isu yang kira-kira bakal terjadi, langsung aja tanyain, diangkat langsung. Ini kayaknya bakal terjadi isu kayak gini lah. Misalnya nanti kalau terjadi seperti ini, aku ada opsi seperti ini dan seperti ini. You setuju atau enggak, atau ada opsi yang lain gitu. Kasih tahu ke mereka aja. Terus untuk ini chat, ini sih lebih ke chat flow-nya kayak gimana sih? Entah pakai email atau meeting etik. Ya flow-nya seperti apa, etik-etiknya mereka. Oke, terus yang parah nanti aku kasih penjelasannya. Intinya parah kan progress, action, dari sama. Terus lebih dalam cara nge-build trust sama relationship. Terus pahami pertama siapa yang perlu kita dekati, terus kita pelajari dan ajak kerjasama, spesial untuk jadi working buddy-nya kita.
Pertama, stakeholder mappingnya, kita butuh bantuan siapa. Stakeholder di sini maksudnya bukan atasan doang ya, kita bisa report ke siapa, kita bisa trust sama siapa, trust 100% kayak gitu. Terus ngebangun trustnya tuh udah otomatis sama manajer yang kita report sama dia. Terus pelajari bisnisnya runningnya seperti apa. Terus segera mungkin cari work buddy, orang yang enak diajak ngobrol sama sharing kayak gitu, biar nanti teman-teman bisa mempelajari ini lebih detail lagi. Terus internal working, bangun aja orang-orang networking sama mereka, tanya WA-nya, tanya IG-nya, terserah yang teman-teman ini nggak comfortable with. Terus juga pahami culture. Biasanya di sini tuh kita ngejudge culture di 2 minggu pertama itu nggak valid, karena biasanya itu judgment kita karena data-data dari company kita sebelumnya, alias cara kita memandang company kita sebelumnya. Ingat, kita pindah ke company yang baru itu bakal beda banget. So make sure kita jangan ngejudge terlalu awal. Mungkin 1 bulan 2 bulan udah mulai bisa ini ngejudge lah kita. Oh kayak gini ternyata. Terus ini untuk yang relocations atau yang kerjanya bakal remote gitu. Kalian harus paham kalau kerja beda time zone berarti bakal beda budaya. Berarti bakal beda budaya. Sorry. Dan juga negara beda udah pasti culture-nya beda ya. Dan pas waktu kalian mempelajari itu, kita nggak boleh mengorbankan reliability-nya kita yang berurusan dengan kerjaan, karena ini tolong dipelajari bersamaan atau bahkan di luar jam kerja juga tolong dipelajari. Misalnya mulai dari cross cultural dan juga time zone management, ini harus kita tanya-tanya yang lebih banyak, dan juga kita yang lebih transparan. Misalnya kalau di aku tuh aku ngasih tahu di statusku tuh aku kerjanya dari jam segini sampai jam segini GMT kayak gitu. Itu aku kasih tahu, itu termasuk visibility. Kemudian juga untuk misalnya aku pas waktu ada berhalangan, aku kasih tahu di situ tolong hubungin ini gitu. Itu di status chat gitu ya. Terus async communications dan juga documentation, jadi maksudnya tuh kalau mereka butuh file dari kita, mereka bisa klik yang ini gitu, sesuai dengan role-nya masing-masing ya. Terus remote ethics sama virtual meeting ethics tuh udah pasti ada. Ada yang orangnya tuh jobnya tuh harus memberitahukannya harus detail, terus harus apa lagi ya, besertakan filenya, atau yang seperti apa. Harus virtual meeting ethics tuh biasanya pas waktu kita meeting harus on cam atau enggak, atau kita harus nggak boleh kita diem aja, kita harus aktif gitu-gitu. Itu matters, diikuti culture itu. Terus juga relocation adaptation, checklistnya tolong bikin sendiri ya, biar nggak lupa hal-hal yang penting. Terus usahakan kita jadi orang yang enak diajak kerja, karena reputasi ini tuh dibangun dari cara kita ngerespon. Ingat, cara kita ngerespon sesuatu, bukan berarti kita harus online terus ya. Kalau misalnya kita paling pas waktu lagi sibuk ya udah terus saja lagi sibuk. Kalau di chat appsku yang kita kerja global gini ada, kita tinggal milih klik busy, terus nanti bakal jadi merah gitu. Terus yaudah, chat-chat atau notif-notif yang masuk tuh nggak bakal muncul di kita, dan orang-orang yang kerja sama kita tuh bakal paham kalau kita tuh lagi fokus banget alias nggak bisa diganggu. Terus mereka ya udah bakal ngechat aja dan nanti dibalas kalau pas waktu kita udah selesai kerjaan itu, alias biasanya kita butuh deep work ya gitu. So usahakan enak aja sih diajak kerja. Terus cara nyelesain masalah, terus juga mendapati komitmen. Kalau misalnya kerjanya selesainya segini di 3 hari gitu, selesaiin. Dan aku kasih satu life hack, pas waktu kalian bisa menyelesaikan kerjaan itu let's say 3 hari, usahakan ditambah 1 hari lagi, 4 hari. Gunanya 4 hari ini tuh bukan untuk kita leha-leha ya, tapi tetap kita selesainya 3 hari. 1 hari ini untuk risk management, karena kita nggak bakal tahu kita bakal ada halangan apa, kita bakal ada obstacle seperti apa. Tapi kalau memang 3 hari itu selesai langsung dikasih, jadi hari yang sisanya bisa dipakai untuk revisi kalau atasnya kita butuh revisi. Nah itu nanti bakal ngebuat kita tuh jadi orang yang bisa diandelin, namanya reliability. Terus ownership tuh kayak kita merasa apa ya, kepemilikannya di tugas ini tuh tinggi banget. Terus inisiatifnya kita juga bakal dianggap tinggi gitu. Terus habis itu tentang tanggung jawabnya kita, tentang gimana kita bisa di-trust sama mereka, itu bakal tinggi. Terus problem solvingnya kita bakal dinilai juga bagus sama mereka karena kita udah ngelihat risk management. Terus pasti ngaruh ke time manajemennya secara tidak langsung, dan juga itu nunjukin professional habitnya kalian dengan cara itu. Dan yang pasti invisible workplace rules, alias kita ngasih tahu ke mereka kayak cara kita kerja tuh seperti apa secara nggak langsung. Oke, dan cara-cara yang tadi.
Terus apa aja yang kalian bakal taruh di dalamnya, bukti-buktinya itu ini. Achievement documentation, terus key evidence, feedback sama evaluations, terus probation, apa yang udah dikerjain, sama long term contact preparations in case kalau mereka bakal memperpanjang kita. Jadi kalian bisa bisa prepare. Misalnya kalian karena ini bakal diperpanjang, kalian pengen minta apa, atau ya intinya biar ngebuat kita lebih ini ya, lebih sama-sama menguntungkan. Kita dapat untung, company juga dapat untung, jangan kita doang yang dapat untung ya. Terus in case teman-teman di sini eh, apa ada promotion alias ada posisi yang oke gitu di dalam company, terus kalian pengen minta kalau boleh nggak promote ke posisi ini, kalau sanggup aja ya, kalau sanggup gak usah. Atau kalian juga dibolehkan sebetulnya tuh untuk minta salary increase setelah probation. Ini kan makanya itu bukti-bukti harus dikasih kemarin. Ini kan bukti achievementku selama 90 hari ini, selama masa probation nih Pak. Terus habis itu achievementku yang selanjutnya insya Allah bakal lebih-lebih lagi gitu. So can I get salary increase? Itu possible atau enggak? Mungkin nggak sih aku dapetin apa naik gaji gitu. Itu boleh banget untuk bilang kayak gitu. Oke. Terus ya strategi untuk loss probation tuh yang aku maksud di sini tuh pakai bukti ya, nggak cuman yang kita follow the flow aja no. Yang pertama ya udah otomatis setiap bulan teman-teman harus klarifikasi ke mereka. Yang pertama kasih outputnya, terus habis itu tanyain ekspektasinya mereka ini udah sesuai belum sama ekspektasinya bapak ibu gitu. Terus habis itu oke karena kita udah ngerjain ini, terus prioritas kerjaanku apa, mirip atau sama kayak yang bulan sebelumnya atau ada perubahan, tanyainnya. Terus habis itu pahami juga ini bulan pertama, pahami pasti-pasti yang ini biasanya di bulan kedua ada sedikit yang beda lagi karena udah ada perubahan atau update ya. Tanyain itu, terus kalau komunikasikan juga progresnya, jadi jangan nunggu ditanya tapi kasih ke mereka nya. Kayak yang tadi kita ngasih jarak 1 hari itu tuh untuk risk management juga itu. Terus minimal pas waktu kalian bawa problem itu kasih opsi, kayak opsi ini ya, opsi apa namanya, solusi gitu. Somehow ini Pak ada problem kayak gini, solusinya tuh bakal seperti ini, especially untuk teman-teman yang freelance juga ya. Yang freelance usahakan pas waktu ada kalian problem, kalian kasih juga ini opsi-opsi solusinya seperti ini. Dan beberapa klien tuh malah mintanya dapat freelancer tuh yang mereka nggak cuman nyelesain tugas, mereka nggak cuma nerima tugas habis itu ngasih tugasnya itu sesuai dengan ekspektasi dari si kliennya, tapi kalau bisa tuh kita ngasih juga rekomendasi atau advice. Misalnya ekspektasi dari si kliennya tuh seperti ini di titik ini gitu, tapi karena pengalamannya kita tuh pernah punya point of view yang lebih bagus biar hasilnya tuh lebih tinggi kayak gini. Kasih aja yang lebih tinggi ini, jangan ditahan-tahan. Kalau misalnya dia nggak setuju ya udah balik lagi ke apa yang dia saranin, tapi kalau dia setuju ya udah kita ambil di sini. Nah, itu memungkinkan besar kadang dia bakal ngasih bonus ke kita atau juga retain kita atau masih refer ke orang lain gitu. Terus otomatis simpan semua impact dan segala macam yang udah kita bahas tadi. Terus minta feedback sebelum selesai, ini wajib banget. Jangan tunggu evaluasi final tapi minta aja feedback yang spesifik, list pertanyaan-pertanyaannya ya, pakai brainstorming pakai AI aja gitu. Somehow contohnya ya kayak hasil yang 30 hari ini udah sesuai ekspektasi Bapak belum sih. Terus untuk detail lagi untuk jadi freelance di sini biar kalian dipakai lagi di retain atau di refer kasih ke networkingnya dia gitu. Itu kan mahal banget kan. Yang pertama yang mindset yang udah kita bahas tadi, update sebelum ditanya. Terus juga pas satu hand off nih usahakan jadi hand off yang bikin tenang, jadi hand off-nya itu yang lengkap. Hand off tuh ya kayak ya udah ini semua kerjaan udah selesai, terus kita kasih semuanya ada link finalnya, terus nama filenya yang udah rapi banget, jangan acak-adul, terus panduannya, habis itu status revisinya tuh seperti apa gitu. Terus juga jaga skor sama ekspektasinya, ini batasan-batasannya itu seperti apa, terus habis itu timelinenya udah pasti, dan revisi udah tadi kita bahas, dan perubahan request dengan jelas ini gitu. Apalagi untuk teman-teman yang bakal diperpanjang gitu, di retain gitu ya, usahakan skopnya ditanyain lagi somehow. Apalagi juga perubahan request yang lebih jelas tanyain lagi. Terus tutupnya usahakan pakai minta testimoni, gimana hasil kerja aku gitu, apakah kamu puas atau enggak gitu. Terus bisa tawarin retainernya
Kalau misalnya kamu puas, apakah ada kemungkinan besar kamu bakal retain aku lagi atau pakai aku lagi, atau bahkan ini nge-referral ke orang yang lain. Terus ya, end of checklistnya sih ini sih, yang dari ini semuanya. Terus untuk yang tadi yang parah tadi, kalau itu ada problem-problem, jangan ngilang karena trust akan turun kalau kita diam atau kita bahkan ngilang. Atau baru ngasih kabar pas waktu mepet deadline atau bahkan ngelewat deadline, parah banget tuh ngelewat deadline. Sebelum deadline kalau bisa. Yang P pertama tuh progresnya. Apa aja yang mudah kita selesaiin. Terus habis itu juga yang A ini actionnya kita. Langkah berikutnya setelah kita ngeprogres ini itu tuh apa gitu. Ini biasanya kita lakukan kan pas waktu bulan pertama gitu kan, atau pas waktu di pertengahan project kalau untuk yang freelance. Terus habis itu kalian biasanya udah ngerti resiko-resikonya, mitigasi resikonya gitu. Jadi hambatan-hambatannya atau resikonya terhadap deadline itu tuh apa. Biasanya kalau kecepatan hasilnya kayak gini, tapi kalau misalnya kliennya butuh yang bagus tuh deadline-nya seperti ini gitu, misalnya. So jelaskan yang detail, jangan ditutup-tutupi, jangan kayak yes aja. Risiko-risikonya kasih tahu ke dianya, oke, biar kita nanti nggak kelabakan juga. Terus yang paling terakhir, nanya bantuan, karena ini risikonya seperti ini dan aku perlu bantuan untuk seperti ini. Misalnya bantuannya adalah aku butuh subscribe tools AI baru, aku butuh bantuan dari tim apa gitu. Itu ya pokok bantuan lah intinya. Terus habis itu minta keputusan juga dari dianya. Kalau misalnya keputusan sesimpel aku problem kayak gini, terus aku harus ngelakuin ini, terus kamu udah setuju nggak kalau aku bakal ngelakuin solusi yang ini gitu. Atau feedback yang kamu butuhin lah, perlu bantuan alat tambahan atau bantuan rekan tambahan gitu. So update yang baik itu ngebuat atasan sama klien tuh nggak perlu nebak-nebak keadaan dari kerjanya kita. Itu yang ngebuat mereka tenang dan akhirnya trust sama kita gitu. Contoh update yang profesional aja ya, ini intinya parah juga kok intinya ini. Terus ini contohnya, halo bos kak, hey gitu, update untuk weekly report. Ini data dan draft insight sudah selesai 80%, terus aku tuh sedang cross check angka campaign A karena ada data yang belum sinkron. Untuk ini kondisinya ya, test progressnya. Terus kalau tidak ada perubahan, aku kirim versi final hari ini sebelum jam bla bla bla. Ini actionnya kita. Terus habis itu tanya kitanya nih. Untuk action recommendationnya aku butuh confirm apakah fokusnya tuh mau ke conversion atau ke workflow ya kak. Simplis dah. Ya udah kalian ini apa rubah-rubah sendiri lah ya. Ini untuk yang saran untuk yang kerjanya bakal remote global gitu banget ya, mirip-mirip aku gini. Yang pertama tuh tulis deadline-nya kalau bisa pakai yang UTC atau GMT karena itu lebih gampang dipahami. Terus juga async communications tuh gak cuman, biasanya udah ada task management ya somehow, dan juga udah ada probation. Di probation itu juga tolong dipelajari matang-matang, soalnya biasanya company udah punya probationnya mereka sendiri, dan tolong ditanya mereka punya probation sheet atau enggak, ditanya ya. Harusnya sih ada sih, harusnya. Tapi kalau nggak ada ya udah kita udah punya template kan. Terus meeting recap, biasanya aku sih ngerekam ya, habis ngerekam terus aku catat pakai AI gitu. Terus habis itu tanya kalau misalnya ada hal-hal yang urgent tuh aku bisa komunikasi itu gimana biar dapat cepet tanggapan. Kalau non urgent kayak gimana. Terus habis itu gaya komunikasinya mereka seperti apa, tolong dipelajari. Somehow harus jangan samakan, balik lagi, selalu online itu selalu reliable enggak juga. Kalau memang kita sibuk, ya udah fokus aja ke deep worknya kita. Nanti kalau udah nggak sibuk barulah kalian bisa jawab chat-chatnya mereka. Terus ini untuk beberapa saran checklist yang mau relocation, semua dari visa, address yang lengkap, misalnya rekening lokal di sana biar kalian nggak ada masalah kalau mau transaksi kendaraan gitu, transportation public lah. Terus kontak yang penting biar aman, harus aturan-aturan ini somehow biar kalian nanti gak dapat masalah apa-apa, karena aku sering banget ngebantuin ya sebagai HR kan, ya itu mereka ada aja problemnya di hari pertama sampai seminggu gitu. Terus pelajari juga ini yang lebih penting, kalau bisa simulasi dulu di hari sehari sebelum kalian kerja. Terus juga amati nih budaya komunikasinya dan segala macamnya. Terus support sistemnya yang udah aku bahas tadi, nggak cuma rekan-rekan kerjanya tapi tambahnya untuk yang teman-teman yang bakal ibadah, kalian tanya, aku kan muslim, aku kan Hindu, aku apa gitu, tempat ibadahnya yang enak di mana ya di sini. Terus juga pisahin ya checklist untuk adaptasi
di sana, di kehidupan di sana sama kerjaannya kita pisahin aja. Terus untuk yang ini remote-nya lokal atau yang hybrid, kalau saranku sih eh, disiplinnya sama jangan nganggap fleksibilitas itu berarti kayak kita seenaknya gitu ya. Fleksibilitas itu berarti ya kita ngerti kapan kita ada di peak performanya kita, makanya kita berada di waktu itu, atau kapan nih klien, customer atau orang-orang kerjanya, makanya kita juga berada di time itu. Terus juga disiplinnya kita, terus siapin juga nih koneksinya, gak cuma wifi, aku juga pakai ini apa HP gitu. Terus juga aku bikin ini deskku sendiri untuk office settingku sendiri. Terus juga pas waktu ada listrik jadi apa-apa kita udah punya cadangannya. Terus sepakati juga jam kerja, channel urgent, dan cara update-nya seperti apa. Ini bisa di probation ada. Terus juga kalau ada teknis, kabarnya juga lebih awal usahakan apapun dari hari pertama kalau ada teknis. Apalagi masa probation tuh masa-masa yang kita biasanya hektik banget karena terlalu banyak hal yang baru. Jadi tanyain aja terus dicatat misalkan biar besok-besok nggak lupa lagi. Terus juga kabar lebih awal beserta dengan estimasi solusinya ya. Terus dokumentasikan juga keputusan-keputusan penting karena biasanya kita juga lupa, dan di screenshot chatnya ke situ. Jangan dibiarin aja chat, nanti hilang pasti. Terus pas waktu masuk kantor nih, misalnya yang hybrid, jangan kerja doang. Pakai itu untuk ya nanti setelah kantor hangout lah, atau diskusi kompleks, karena di situ nanti kita dapat working body kita juga. Terus untuk yang onsite lokal yang kerjanya ke kantor tiap hari, pahami ritme sama culture kantornya, ini penting banget. Ini karena culture kantor tuh nggak cuman seputar schedule doang ya, biasanya juga mereka makan siangnya kemana, atau jalur approvernya gimana, biasanya tuh kayak nggak ada yang tertulis di situ. Jadi make sure kalian paham di situ, kalian bisa bakal bangun networking, lobby apalagi untuk teman-teman yang kerjanya di plat merah ya, di BUMN, di pemerintahan segala macam. Hasil kerjaan yang kalian tuh nomor 2, nomor 3. Nah, yang lebih pertama adalah gimana kalian terkoneksi dengan orang yang di situ, lebih kenal banyak orang, lebih banyak nyimpan WhatsApp-nya mereka atau sosmednya mereka gitu. Terus pas waktu makan siang bareng mereka, pas waktu main-main bareng sama mereka, itu lebih penting. Oke. Terus siapin juga rute transportasi cadangan biar nggak telat ya, ya hari-hari awal gitulah, coba-coba aja. Terus pakai nih lunch break ya seperti biasa, bangun hubungan informal. Terus sikap yang proaktif, somehow kayaknya teman-teman udah paham di sini. Kalau nggak paham tanya aja ke grup. Terus juga pelajari ini hal-hal yang nggak tertulis lewat observasi, dan juga tanya ke orang yang tepat. Tanya ke working buddy, kalau nggak gitu ya tanya ke atasan gitu. Kalau orangnya nggak enak diajak kerja, jangan tanya ke dia, yang lain aja. Terus untuk nge-cover semuanya, visibility tentang apa aja yang udah kita kerjain ini tuh bukan soal cari muka. Visibility di sini tuh basically bukan cari attention atau perhatian, tapi lebih ke ngebantu ini bosnya kalian, manajer kalian atau klien biar progres, hasil, risiko setelah kontribusinya kita itu tuh berdampak gitu. Apa aja ya udah kita bahas tadi somehow. Terus ini cuman beberapa contoh simpelnya aja, kalian bisa modif sendiri. Misalnya Pak, ini weekly di chat doang ya, ini bukan ketemu ya, weekly update. Dan nih 3 carousel finalnya kayak gini, udah masukkan kode di sini. Terus yang aku progres sekarang adalah seperti ini. Terus halangan-halanganku tuh ini. Terus next step yang bakal aku lakuin tuh seperti ini. Kalau misalnya di sini next stepnya ada problem, di sini yang blokernya misalnya ada problem, kasih opsinya kayak gini. Terus setelah problem baru gini, seperti itu. Terus juga ini soal mindset. Pertama, feedback itu bukan serangan. Feedback dari siapapun ya, dari working body kita atau dari rekan-rekannya kita atau orang-orang yang care sama kita, yang secara langsung kita nggak tahu ternyata kita care, mereka ternyata care. Satu dari atasannya kita. Make sure you listen to them, karena basically kita selama bertahun-tahun dari zaman sekolah sampai zaman kampus tuh kita ada di lingkungan yang lumayan MPD, alias ya kebanyakan dosen-dosen kan MPD gitu kan, mulai dari yang dikasih feedback sama mahasiswanya nggak diterima, ataupun di chat juga bos balasannya ke orang NPD gitu. Kita udah sopan banget, mereka balasnya seenaknya sendiri atau sudah ditumin segala macam. So itu kita terima aja bahwa itu nular ke kita secara unconscious mind, dalam bawah sadarnya kita tuh kita ngikut kayak lingkungan kita yang sebelumnya. Itu sulit banget dihilangin. Ingat,
walaupun kita sadar itu kan sulit banget dihilangin, itu butuh proses banget biar itu nggak relapse, biar nggak kumat. Itu yang pertama, pas waktu dikasih feedback kalian minta feedback. Pas waktu kalian minta feedback itu udah nurunin skala ininya kita, ngeyelnya kita. Terus habis itu pas waktu udah dikasih feedback, jangan ngejelasin apa-apa, diem, totally diem aja, didengerin. Oke, jangan excuse, jangan apa-apa, dengerin sampai dia selesai. Habis itu baru minta contoh yang spesifik, Pak. Oke, kalau ngelakuin ini contohnya ada nggak kira-kira? Atau aku bisa tanya ke orang lain yang bisa ngasih aku contoh gitu. Gitu ya, terus yang perbaiki apa gitu. Udah ya, yang penting terima-terima aja. Karena kalian ngejelasin atau ngebela itu nggak ada gunanya sama sekali di matanya dia ya. Yang kita kan perlunya dapat nilai tambah kan. Nah, cara ngedapetin nilai tambah tuh bukan ngejelasin atau ngebela diri, tapi minta perbaikan dari dia atau contoh yang spesifik ke dia, itu malah dapat nilai tambah kayak gitu. Terus habis itu catat apa yang perlu dirubah alias feedbacknya Dika. Terus kalau berhubungan dengan departemen lain atau berhubungan dengan orang lain, ini kapan bisa dimulai gitu juga tanya, ini kapan Pak bisa aku mulai. Tapi kalau cuma berhubungan sama personal sendiri, ya udah nggak usah tanya lah, waktu itu juga aja langsung dimulai. Terus habis itu tanya ekspektasinya, cara ngukurnya nih Pak. Kalau misalnya aku sukses di output ini atau sesuai dengan ekspektasinya Bapak Sangguni, itu cara ngukurnya gimana gitu. Terus habis itu setelah ya kalian ngerjain follow up improvementnya di bulan pertama ya, somehow boleh di weekly nggak ada masalah sih. Tapi kalau misalnya weekly terlalu cepat ya bulan pertama boleh dikumpulin semuanya di template yang aku kasih itu, minta feedback lagi. Terus habis itu mastiin, tanya lagi ke dia, ini udah on track belum Pak gitu. Terus ini beberapa checklist yang kalian bisa tanya, kalau ada tambahan ya udah kalian tambahin sendiri aja. Terus ini beberapa aturan yang nggak tertulis, yang biasanya malah nentuin kita tuh jadi orang yang trusted atau enggak. Yang pertama, update nih, usahakan punya kebiasaan update sebelum kita tuh ditanya. Terus yang kedua, tanya masih ada waktu. Ini tanya sesuatu kalau masih ada waktu, bukan setelah deadline-nya selesai atau mepet deadline-nya. Ini pas waktu ada isu di baru kita ngerjain, terus ada isu, terus habis itu tuh kita nggak paham, udah tanyanya ke teman. Nggak paham, jangan malu tanya ke atasan. Udah tanya aja langsung, mereka paham kalau kita masih baru banget. Terus sambil nunggu jawabannya dia, ya udah kita lanjut lagi ngerjain yang lainnya gitu. Terus habis itu kalau teman-teman ngerti ini opsi, pas waktu ada problem itu kasih juga opsinya. Oke, jangan cuma mentahan nih. Tapi kalau betul-betul nggak paham, aku nggak ada opsi solusi sama sekali nih Pak, jelasin ya. Selanjutnya adalah kalau bawa masalah yang tadi kita ceritain tadi, pakai konteks dan juga opsi. Oke, terus yang selanjutnya tuh tulis keputusan penting dan juga next step-nya setelah kalian dapat ini ya, dapat feedback. Ditulis tuh semuanya pas waktu habis review, habis evaluasi, tulis semuanya. Karena biasanya rata-rata atasan tuh lupa bulan lalu atau minggu lalu tuh habis ngasih feedback apa ke kita, atau habis kasih keputusan apa ke kita, dan next step-nya dia nyaranin apa. Biasanya dia udah lupa. Jadi kita bantu tulis. Terus juga itu tuh bukan kelemahannya dia atau orangnya lupaan, orang ini mencela enggak. Tapi memang rata-rata atasan tuh workload-nya lumayan banyak, cross department kayak gitu. Jadi kadang-kadang karena ngobrol sama kita kan bentar banget ya, lebih banyak mereka ngobrol sama atasannya dia lagi gitu. Nah itu bikin mereka tuh lupa, prioritasnya tuh banyak banget itu. Terus yang selanjutnya, usahakan yang tadi manajemen risikonya diatur biar kalian nepati janjinya pas, kabari juga lebih awal biar pas waktu ada risiko tuh nggak kelabakan. Terus jangan ngulang feedback yang sama berkali-kali, mungkin sekali dua kali itu cukup, tapi jangan berkali-kali banget, karena gunanya template yang aku bikin tuh untuk itu, biar teman-teman tuh nggak redundant ngelakuin ini ya, kesalahannya itu somehow. Terus juga minta feedbacknya kalau bisa jangan terlalu ini ya, jangan hal yang sama lah minta feedbacknya, progress lah. Terus jangan samakan sibuk dengan impact yang tadi udah aku bilang, dan buat orang tuh ngerasa mudah pas waktu kerja sama kita. Karena beberapa orang pas waktu udah jadi spesialis tuh kita terlalu over explaining, karena atasan tuh prioritasnya tuh bukan ngerti hal-hal teknis lagi, tapi prioritasnya mereka tuh udah ada di kita dikasih kerjaan, habis itu kita nanya ekspektasinya apa ya. Kita nggak perlu kasih tahu terlalu ngejelimet, Pak kalau kayak gini nanti hasilnya seperti ini karena ini. Kalau kita ngelakuin ini resikonya seperti ini, bla 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 segala macam gitu. Jangan terlalu over explaining, tapi
bisa dibilang kayak oke, hasilnya yang maksimal sih yang ini sih Pak, walaupun ada beberapa kelemahannya. Nanti aku kerjain dulu, nanti aku store ke Bapak aja. Nanti kalau Bapak ada feedback tinggal di ini, tinggal kasih revisi aja atau kasih tambahan aja gitu. Nah, itu kan mempermudah kan tanpa kita over explaining. Karena secara teknis kita paham, ya udah itu kita yang mikirin secara teknis detailnya atau ngejelipannya kayak gimana. Atasan itu nggak begitu peduli soal itu somehow. Usahakan dampaknya itu ada di 3 hal, balik lagi yang di bisnis atau profit, efisiensi, sama saving, ya kehematan si company, atau kalau bisa dikombinasi tiga-tiganya sih gitu. Nah, ini somehow konklusinya. Jadi di bulan pertama ya adaptasi, understand, bla bla bla. Terus yang bulan kedua adalah setelah kita udah paham semuanya, kita usahakan delivernya itu konsisten. Before afternya kita udah punya template-nya segala macam gitu. Terus di bulan ketiga kita nunjukin value inisiatifnya kita, terus feedbacknya kita dan segala macam. Jadi kalian bisa bikin next step-nya nanti bakal gimana. Nah, untuk teman-teman yang freelance kan kalian juga bisa bikin ini kan, show value-nya lebih lebih cepat lagi karena nggak kompleks di dalam kayak di dalam company gitu somehow. Terus ini beberapa review pack-nya yang di dalam documentation value-nya, intinya kayak gini. Boleh kalian tambah-tambahin, kurang-kurangin, itu boleh banget. Ini contoh aja ya. Kalau untuk yang di company nih kerjanya, kayak udah kalian greeting segala macam, terus habis itu masuk ke konteksnya selama masa probationnya Pak, fokusku kan di bulan pertama memahami workflow, bulan kedua harus delivery consistently, itu task utamanya bla bla bla, terus bulan ketiga tuh aku udah bisa memperbaiki ini dan kontribusi ini itu. Terus selengkapnya ada di link yang ada di bawah. Terus saya udah rangkum, dan serta hal yang masih ingin saya tingkatkan masih banyak seputar ini dan menurut Bapak Ibu Kak gitu. Satu paling penting yang perlu saya perbaiki supaya bisa kasih value lebih besar ke tim tuh apa aja gitu. Nah kayak gitu. Barulah nanti kalau udah obrolan selesai, ngobrolin gaji nggak apa-apa, atau promotion itu nggak ada masalah. Tapi untuk teman-teman freelance, ini aku udah rangkum ini hasil kerjanya kayak ini selama project bla bla bla, scope-nya seperti ini segala macam. Terus di sini juga udah ada beberapa hal yang bisa aku bantu lanjutkan. Jadi nggak cuma ngobrolin soal yang udah kalian kerjain ya, tapi kedepannya kalian kasih tahu. Dari sini aku juga udah lihat beberapa hal yang bisa aku bantu lanjutkan. Ini clue-nya ada di sini, supaya workflow atau supaya desain, hasil, profit, apapun lah, hasilnya tuh lebih konsisten. Nah, kalau cocok, kamu bisa retain aku, nanti kita bisa susun scope-nya, atau juga kamu bisa kasih aku networking atau refer ke mungkin kamu punya temen gitu. Sama itu bisa bisa jadi buat kalian bakal di retain lah intinya. So ya, sisanya teman-teman bisa bahas apapun itu di grup probation, karena itu tadi walaupun kelihatannya banyak, masih banyak lagi hal yang belum dibahas. Jadi jangan tebak-tebakan sendirian, jangan panik diem-diem. Kalian usahakan curhat aja di situ, karena kita nggak ngerti politik kantor yang ada di kantornya teman-teman itu seperti apa. Takutnya nanti dijadikan bahan-bahan gorengan kalau kalian jadi orang yang nggak proper dan segala macam itu, takutnya. Tapi kalau ketemu yang perusahaan yang bagus banget ya alhamdulillah. Terus bawa konteks, ceritain aja juga. Terus ya, grup probation di situ nanti bakal kita bikin kalian lebih asik aja sih. Jadi nggak ngelewati masa stres probation sendirian gitu. Oke, dan jangan lupa kasih review atau kasih posting ke sosmed, ke LinkedIn atau apa, tag talent up. Nanti bakal kita repost. Will be thanks a lot with that effort. Okay. Good luck guys.